Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk Pak Ki, kakak-kakak asisten dosen, beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pamela Felita Setiawan, NPM 19080-2030, dan saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum dari acara 5, yaitu pemasakan buah dan juga brownie. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan mengetahui mengenai tujuan dari praktikum acara 5. Praktikum acara 5 ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang atau Musa paradisiaca formativika. Yang kedua, mengetahui golongan dari buah pisang dan juga buah terong. Yang ketiga adalah mengetahui proses browning pada buah pisang atau Musa acuminata. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemasakan buah, yang pertama adalah pisangnya belum matang, yang kedua lap, karbit yang dicairkan, wadah dan tutup wadah. Untuk cara kerja dapat dilihat seperti di layar. Etilen sangat berpengaruh terhadap pemasakan buah karena buah pisang yang diberi etilen selama 3 hari mengalami perubahan warna menjadi warna kuning. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori Wirnarno tahun 2007 yang menyatakan bahwa buah yang diberi etilen akan merangsang pematangan. Kemudian karbit di dalam praktikum ini memiliki peran yang sama pentingnya seperti etilen dan fungsinya pun sama untuk mempercepat pematangan buah. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori Rifai dan kawan-kawan tahun 2018 yang menyatakan bahwa mekanisme karbit ketika karbit terkena air maka akan menghasilkan gas asetilin yang berfungsi sama dengan etilen untuk mempercepat pematangan buah. Selanjutnya adalah cara kerja dari proses browning. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pisau, plastik, wadah, buah pisang, dan juga buah terong. Cara kerja pertama, buah dipersiapkan dan dipotong terlebih dahulu menggunakan pisau. Kemudian buah diletakkan di tempat terbuka atau di wadah terbuka seperti video di atas. Kemudian buah diletakkan di tempat yang tertutup seperti plastik ataupun zipper bag yang ada di video di atas. Kemudian setelah semuanya selesai, buah diamati hingga kecoklatan. Selanjutnya adalah untuk terong atau buah non-klimaterik. Hal yang dilakukan sama seperti step sebelumnya. Pertama-tama, terong dipotong menggunakan pisau seperti video di atas, kemudian diberi perlakuan sesuai dengan perlakuan yang diberikan pada pisang, yaitu diletakkan di tempat tertutup dan juga diletakkan di tempat terbuka, kemudian diamati perubahan warnanya. Pisang termasuk dalam golongan buah klimatrik yang sesuai dengan dasar teori Arti dan Manurung tahun 2018 yang menyatakan bahwa pisang tergolong dalam buah klimatrik yang ditandai dengan ada lonjakan kematangan yang diikuti dengan perubahan warna buah menjadi coklat. Terong termasuk dalam buah non-klimatrik yang sesuai dengan dasar teori Julianti tahun 2011 yang menyatakan bahwa terong tergolong dalam buah non-klimatrik di mana tidak ada perubahan laju respirasi yang mencolok pada terong selama masa penyimpanan. Proses browning hanya terjadi pada pisang. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi enzim yang sesuai dengan dasar teori Murano tahun 2003 yang menyatakan bahwa mekanisme pembentukan warna coklat dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalis oleh enzim fenol oksidase. Faktor yang mempercepat proses browning adalah suhu. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori Demen tahun 1997 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi proses browning adalah suhu, pH, adanya pengipasan, dan pemanasan. Suhu yang mengalami peningkatan suhu menyebabkan laju reaksi meningkat sehingga browning atau proses browningnya lebih cepat. Kesimpulan dari acara 5 ini ada 3. Untuk kesimpulan pertama, pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang atau Musa paradisiaca formativika terjadi pada buah pisang yang diberikan karbit, di mana ditandai dengan perubahan warna pisang menjadi warna kuning yang menunjukkan bahwa pisang tersebut sudah matang. Kemudian, kesimpulan kedua adalah buah pisang atau Musa acuminata termasuk buah klimatrik, sedangkan buah terong atau Solanum melongena termasuk dalam golongan buah non-klimaterik. Untuk kesimpulan yang ketiga atau terakhir,
Proses browning hanya terjadi kepada buah pisang atau Musa acuminata. Dengan adanya mekanisme oksidasi senyawa fenol dan polifenol oleh enzim fenolase membentuk quinon dan berpolimerasi menjadi melanin sehingga menghasilkan warna coklat yang disebut dengan browning. Sekian dan terima kasih telah mengikuti acara ini dan presentasi ini dari awal hingga akhir. Maafkan saya apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon kritik dan saran. Terima kasih.